Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan materi pengauditan 1 mengenai menerima perikatan. Sumber yang kami ambil dari buku Boyton Modern Auditing edisi 7. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama, Salsa Ratna Kamilia dengan NPM 2101020015. Yang kedua, Aulia Zahra Nada Ardila dengan NPM 2101020018. Dan yang terakhir, Septiasi Indra Iswari dengan NPM 2101020020. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai tinjauan atas audit laporan keuangan. Banyak alasan untuk melakukan audit keuangan. SEC atau Securities Exchange Commission, perusahaan publik diwajibkan untuk melakukan audit. Banyak hukum negara bagian mewajibkan entitas pemerintah untuk diaudit. Ada beberapa alasan untuk dilakukannya suatu audit. Terdapat 4 tahap dalam audit. Yang pertama yaitu menerima dan mempertahankan klien. Yang kedua, merencanakan audit. Yang ketiga, melaksanakan pengajuan audit. Dan yang keempat, melaporkan temuan. Yang pertama yaitu menerima dan mempertahankan klien. Tahap pertama dari audit laporan keuangan meliputi suatu keputusan untuk menerima atau menolak kesempatan untuk menjadi auditor dari klien baru atau melanjutkan sebagai auditor bagi klien lama. Standar pengendalian mutu menyediakan petunjuk yang profesional terkait dengan keputusan untuk menerima dan melanjutkan klien, dan perikatan yang sesuai dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan dari standar auditing yang berlaku secara umum. Menerima dan melanjutkan klien audit melibatkan hal-hal penting tentang pemahaman bisnis dan industri, materialitas, risiko audit, dan pertimbangan jasa bernilai tambah. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menerima atau menolak dibuat 6 hingga 9 bulan sebelum tahun fiskal klien berakhir. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan audit. Tahap kedua dari audit yaitu pengembangan suatu strategi audit untuk melaksanakan audit dan menentukan lingkup audit. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting agar suatu pengauditan dapat berhasil. Standar umum dan standar pekerjaan lapangan menyediakan pedoman profesional tentang perencanaan audit. Perencanaan audit melibatkan hal-hal penting mengenai pemahaman bisnis dan industri, materialitas, risiko audit, dan bukti audit, serta pertimbangan jasa bernilai tambah. Perencanaan audit biasanya dilakukan 3-6 bulan sebelum tahun fiskal klien berakhir. Tahapan ketiga yaitu mengenai melaksanakan pengajuan audit. Pada tahapan ketiga dari audit adalah melaksanakan pengujian audit. Tahap ini sering disebut sebagai pelaksanaan pekerjaan lapangan, karena pengujian harus dilakukan atas izin klien. Tujuan utama pada tahap ini adalah untuk memperoleh bukti audit tentang kondisi ekonomi klien, efektivitas pengendalian intern, dan kewajaran laporan keuangan klien. Tahap ini seringkali saling berbeda atau campur aduk dengan tahap perencanaan. Misalnya ketika melaksanakan prosedur perencanaan audit, auditor mendapat bukti yang mendukung pertimbangan audit dan mendapatkan kesimpulan. Pengujian audit umumnya dilakukan 3-4 bulan sebelum tahun fiskal klien berakhir, hingga 1-3 bulan setelah tahun fiskal klien berakhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai laporan temuan. Tahapan keempat atau tahapan terakhir dari audit adalah pelaporan yang ditemukan. Hal-hal penting dari setiap audit adalah komunikasi tentang temuan audit. Laporan audit adalah hal penting dari setiap perikatan. Laporan ini merupakan suatu laporan standar atau dapat juga merupakan suatu laporan yang menyimpang dari laporan standar. Auditor juga membuat laporan kepada manajemen dan dewan direksi beserta penemuan atas pengendalian intern dan
masalah lainnya. Berbagai macam dari standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan menyediakan pedoman profesional terkait dengan tahap audit ini. Laporan audit umumnya diterbitkan dalam waktu 1 hingga 3 minggu seusai menyelesaikan pekerjaan lapangan. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai menerima dan mempertahankan klien. Pada profesi akuntan publik, terdapat persaingan yang kompetitif antar kantor akuntan untuk mendapatkan klien. Klien tersebut termasuk klien yang meminta audit untuk pertama kali dan klien yang meminta penggantian auditor. Penggantian auditor dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu merger antara perusahaan yang memiliki auditor independen yang berbeda. Yang kedua, kebutuhan akan jasa profesional yang lebih luas. Yang ketiga, ketidakpuasan dengan kantor akuntan tertentu. Yang keempat, keinginan untuk mengurangi biaya audit. Dan yang kelima, merger antara kantor atau CPA. Bagi seorang auditor, tidak diwajibkan untuk melakukan audit laporan keuangan setiap entitas yang memintanya. Ketika menerima suatu perikatan, seorang auditor memiliki tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntan publik. Auditor harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Kepentingan klien harus dilayani dengan kompetensi dan kinerja yang profesional. Dan kepada anggota profesi lainnya, auditor memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan reputasi profesi dan untuk melayani masyarakat. Maka dari itu, keputusan untuk menerima klien audit baru atau melanjutkan dengan klien yang telah ada tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Kemudian poin A yaitu menjelaskan mengenai mengevaluasi integritas manajemen. Tujuan utama dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu pendapat atas laporan keuangan manajemen. Penting bagi auditor untuk menerima perikatan audit jika ada keyakinan bahwa manajemen klien dapat dipercaya. Apabila manajemen kurang memiliki integritas, maka akan ada kemungkinan yang lebih besar bahwa kekeliruan dan ketidakberesan akan terjadi dalam proses akuntansi di mana laporan keuangan dibuat. Untuk klien baru, auditor akan mendapatkan informasi atas integritas manajemen melalui komunikasi dengan auditor lama dan mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga lainnya. Untuk klien yang sudah ada, pengalaman auditor di masa lalu dengan manajemen klien harus dapat dijadikan pertimbangan. Baik, penjelasan berikutnya yaitu berkomunikasi dengan auditor terdahulu. Nah, pengetahuan mengenai manajemen klien yang diperoleh dari auditor terdahulu itu adalah informasi yang penting bagi auditor baru. Maka dari itu, alangkah baiknya auditor baru berinisiatif untuk berkomunikasi baik secara lisan atau tertulis dengan auditor terdahulu. Nah, komunikasi ini pun harus dilaksanakan atas seizin dari klien, dan klien diminta untuk harus mengotorisasi auditor terdahulu untuk memberikan jawaban yang lengkap atas pertanyaan dari auditor baru atau auditor pengganti. Nah, otorisasi ini diperlukan dikarenakan kode etik profesi melarang auditor untuk mengungkapkan informasi rahasia yang didapatkan dari suatu audit tanpa izin dari kliennya. Nah, jika klien tidak memberikan izin atau jika auditor terdahulu tidak menjawab dengan lengkap, maka auditor pengganti harus mempertimbangkan akibat apa yang akan dia dapat ketika memutuskan untuk menerima perikatan. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga lainnya. Nah, informasi yang berkaitan dengan integritas manajemen itu dapat juga diperoleh dari pihak-pihak lain yang mempunyai pengetahuan, misalnya seperti pengacara, bankir, dan pihak-pihak lain di dalam komunitas keuangan dan bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan calon klien. Selanjutnya, mereview pengalaman masa lalu dengan klien yang telah ada. Nah, sebelum auditor membuat keputusan untuk menerima suatu perikatan dengan klien audit, auditor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan pengalaman masa lalu dari manajemen klien. Misalnya, auditor harus mempertimbangkan setiap kesalahan material, ketidakberesan, atau tindakan melanggar hukum yang ditemukan dalam audit terdahulu. Nah,
Selama pelaksanaan audit, auditor harus bertanya kepada manajemen mengenai hal-hal seperti apakah yang kemungkinan akan terjadi, lalu kelengkapan semua catatan rapat dewan direksi, dan kepatuhan terhadap syarat-syarat peraturan. Nah, kebenaran jawaban dari manajemen terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dapat membuat auditor mempertimbangkan secara teliti dalam mengevaluasi integritas manajemen. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Nah, bagian penting dari audit ini melibatkan penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, akuntan publik pun juga menaruh perhatian terhadap risiko bisnis auditor apabila dihubungkan dengan perusahaan yang mempunyai masalah kesulitan uang atau kelangsungan usaha. Nah, apabila suatu entitas mengalami kesulitan keuangan atau masalah hukum, maka kemungkinan besar auditor akan dilibatkan. Maka dari itu, auditor harus mengikuti langkah-langkah dalam menerima suatu perikatan, termasuk mengidentifikasi pemakai laporan keuangan yang telah diaudit, membuat penilaian awal mengenai stabilitas keuangan dan hukum calon klien, mengidentifikasi batasan cakupan audit, dan mengevaluasi kemampuan untuk mengaudit entitas. Selanjutnya, mengidentifikasi pemakai laporan yang telah diaudit. Nah, tanggung jawab hukum auditor atas audit ini bisa bervariasi tergantung pada pemakai laporan. Oleh sebab itu, auditor harus mempertimbangkan status kliennya. Dan auditor harus bisa mempertimbangkan apakah suatu rangkaian laporan yang diaudit akan memenuhi kebutuhan semua pemakai atau diperlukan laporan-laporan khusus. Berikutnya yaitu menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien. Nah, apabila suatu entitas mengalami kesulitan hukum, maka masalah hukum tersebut kemungkinan akan melibatkan auditor. Oleh sebab itu, auditor mungkin akan mengeluarkan biaya keuangan dan biaya lainnya untuk membela diri mereka, meskipun mereka telah berusaha untuk memberikan jasanya seprofesional mungkin. Nah, auditor seharusnya berusaha untuk mengidentifikasi dan menolak calon klien yang memiliki resiko tinggi untuk dituntut. Nah, cara yang bisa dilakukan auditor yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada manajemen, mereview laporan bagian kredit, menganalisis laporan keuangan yang telah diaudit atau belum diaudit yang sudah diterbitkan, dan apabila memungkinkan, memeriksa arsip-arsip terdahulu pada agen pemerintah. Selanjutnya, mengidentifikasi pembatasan lingkup. Nah, saat mempertimbangkan apakah akan menerima suatu perikatan, auditor harus mengevaluasi apakah pembatasan cakupan atau lingkup audit ini menimbulkan risiko yang akan membuat auditor tidak dapat menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, auditor harus memikirkan apakah manajemen melanggar batasan-batasan dalam melaksanakan proses audit. Jika manajemen mencegah kunjungan ke lokasi-lokasi tertentu yang dianggap material oleh auditor, atau membatasi hubungan dengan konsumen atau pemasok tertentu, auditor harus memikirkan apakah tindakan-tindakan tersebut menyebabkan munculnya pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, auditor juga harus mempertimbangkan akibat dari menerima suatu perikatan jika kertas kerja auditor terdahulu tidak tersedia untuk direview. Nah, ketidakmampuan untuk mereview kertas kerja auditor terdahulu ini akan membuat sulit auditor dalam memahami hal-hal yang mendukung saldo audit awal. Hal-hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan akhir auditor. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salsa. Mengevaluasi sistem pelaporan keuangan entitas dan kemampuan untuk audit. Auditor harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah terdapat suatu kondisi yang nantinya mengharuskan audit untuk meningkatkan pertanyaan terkait kemampuan audit itu sendiri sebelum menerima atau menyetujui suatu kontrak.
Kondisi-kondisi tersebut dapat termasuk tidak adanya catatan akuntansi yang penting, atau kalaupun ada, kondisinya cukup buruk, tidak adanya jejak audit yang cukup, atau manajemen menghindari tanggung jawab untuk memelihara elemen pengendalian intern yang memadai. Dengan semakin bergantungnya perusahaan pada pemrosesan data elektronik, auditor harus mempertimbangkan implikasi apakah bukti penguat tersedia dalam bentuk dokumen atau bukti penting hanya tersedia dalam bentuk elektronik saja. B. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Seperti yang kita tahu bahwa audit dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pelatihan teknis dan kecakapan yang memadai sebagai seorang auditor. Jasa yang diinginkan. Para klien biasanya memerlukan suatu audit yang memiliki atau memerlukan jasa tambahan. Bahwa organisasi kecil yang tidak memiliki akuntan publik yang bekerja di dalam organisasi tersebut mungkin akan memerlukan suatu jasa akuntansi yang bervariasi. Misalnya adalah meminta auditor melakukan pekerjaan akuntansi kunci, membuat ayat jurnal, atau membuat konsep laporan keuangan. Yang kedua ada mengidentifikasi tim audit. Penempatan staf ke dalam perikatan merupakan suatu atau satu dari 9 elemen pengendalian kualitas yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan, keahlian, dan kemampuan tim audit sesuai dengan kebutuhan staf profesional perikatan. Tim audit sendiri pada umumnya terdiri dari seorang partner yang memiliki baik tanggung jawab keseluruhan maupun tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan. Yang kedua, satu atau lebih manajer yang biasanya memiliki keahlian signifikan dalam industri dan yang mengkoordinasi serta mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, satu atau lebih senior yang mungkin memiliki tanggung jawab untuk merencanakan audit, melakukan bagian dari program audit, dan mengawasi serta mereview pekerjaan asisten staf. Yang terakhir ada asisten staf yang melakukan berbagai prosedur audit yang diperlukan. Selanjutnya, ada mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan menggunakan spesialis. Ketika menentukan apakah nantinya akan menerima kontrak, maka lebih baik bagi seorang auditor untuk mempertimbangkan apakah akan menggunakan jasa konsultan dan spesialis untuk membantu tim audit dalam melaksanakan audit itu sendiri. Bahkan, elemen pengendalian mutu mengenai konsultasi menyatakan bahwa perusahaan seharusnya mengadopsi kebijakan dan prosedur untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa personel akan mencari bantuan hingga sejauh yang diperlukan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan, dan otoritas yang sesuai. D. Mengevaluasi independensi. Sebelum menerima klien audit yang baru, kantor akuntan publik harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan mempengaruhi independensi dengan klien itu sendiri. Satu prosedur yang dapat digunakan adalah mengedarkan nama calon klien kepada semua staf profesional untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan keuangan atau bisnis. Jika seandainya nanti disimpulkan bahwa persyaratan independensi tidak dapat dipenuhi, maka perikatan harus ditolak atau calon klien harus diberitahu bahwa kantor akuntan akan menolak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan itu sendiri. Lalu, E. Keputusan untuk menerima atau menolak audit. Bagian terpenting dari pengendalian mutu kantor akuntan publik berkisar pada prosedur intern yang membuat hal tersebut muncul ke permukaan dan memungkinkan kantor akuntan publik untuk membuat keputusan yang tepat mengenai apakah akan menerima atau melanjutkan klien itu sendiri.
Nah, kondisi yang dapat menyebabkan kantor akuntan publik menarik diri dari suatu audit yakni yang pertama, adanya kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama proses audit. Yang kedua, klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan. Yang ketiga, klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama proses audit. Lalu, F. Mempersiapkan surat perikatan. Dalam langkah akhir dari tahap penerimaan merupakan praktek profesional yang baik untuk menaati syarat-syarat dari setiap perikatan dalam surat perikatan itu sendiri. Nah, di dalam surat perikatan itu yakni adalah sebuah kontrak hukum antara auditor dan klien yang seharusnya diperbarui untuk setiap tahunnya. Untuk menghilangkan perlunya pembuat surat baru setiap tahun atas audit yang berulang, suatu pernyataan dapat ditambahkan pada surat awal karena hal tersebut akan berlaku pada tahun-tahun mendatang, kecuali jika diakhiri, diperbaiki, atau digantikan. Tentu saja apabila terdapat perubahan signifikan di masa mendatang dalam syarat-syarat perikatan, sifat atau ukuran bisnis klien, manajemennya atau persyaratan hukum, maka harus dibuat surat perikatan yang diperbarui. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.